Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wassalamun ala rasulillah. Amma ba'd. Pertama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang dimuliakan Allah. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita nantikan syafaatan di yaumil akhir kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang dakwah. Dakwah itu berasal dari bahasa Arab, dari kata da'a yad'u da'watan yang berarti seruan atau ajakan atau undangan. Setiap manusia, setiap umat muslim itu memiliki kewajiban dalam berdakwah, yang mana kita diberitakan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apabila saudara kita melakukan kemaksiatan atau melakukan sesuatu yang salah, kita diberitakan Allah untuk memperingatkannya. Nah, bagaimana cara memperingatkan yang baik? Itu sudah dijelaskan pada Quran surat An-Nahl ayat 125. Yang mana berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan. Al-ayat. Yang artinya serulah kepada jalan Allah, sabili rabbika, kepada jalan Allah, bil hikmah, dengan bijaksana, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan teladan yang baik, wajadilhum billatihi ahsan, dan berdebatlah dengan cara yang baik. Pada Quran ayat 125 surat An-Nahl itu dijelaskan 3 cara bagaimana cara kita berdakwah. Ya. Yang pertama adalah bil hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan cara yang arif. Ya, hikmah dakwah itu bukan suatu hal yang sangat kaku. Dakwah itu tergantung dengan siapa yang kita dakwahi, dengan siapa yang kita ajak. Apabila kita mengajak kepada anak-anak, tidak sepatutnya kita mengajak dengan cara yang kasar, dengan cara mengancam, ini haram, ini finnar, ini jahannam. Pasti tidak ada yang tertarik dengan hal itu. Maka yang pertama adalah dengan cara hikmah, sesuaikan dengan siapa yang kita ajak. Kemudian cara yang kedua adalah mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Dakwah itu jangan kita artikan sempit, jangan kita mengartikan hal sempit ya, seperti hanya tentang kultum, khutbah, berbicara. Namun dakwah itu juga dengan cara bagaimana kita berperilaku. Ya, contoh kita membaca Al-Quran di tempat umum, itu adalah suatu bentuk dakwah. Apabila orang-orang yang insya Allah hatinya tidak keras melihat kita yang sedang membaca Al-Quran di tempat umum, insya Allah hatinya akan tergerak, dan itu adalah salah satu bentuk dakwah. Yang kemudian adalah yang terakhir adalah berdebat. Ya. Berdebat ternyata itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun beberapa orang masih mengatakan, sudahlah jangan berdebat daripada menghasilkan perpecahan. Banyak orang yang berbicara seperti itu. Namun dalam berdebat itu dijelaskan juga billatihi ahsan, dengan cara yang baik. Dan sampai debat kita itu hanya menjadi debat kusir yang tidak ada kesimpulannya, tidak ada penyelesaian dari apa yang kita debatkan. Debat itu adalah untuk mendapatkan suatu hasil, suatu kesimpulan. Dan apabila terdapat dua perbedaan dan sama-sama benar, janganlah itu menjadi perdebatan lagi. Contoh ya, apakah tahlil itu boleh? Nah, itu adalah suatu perdebatan yang mereka pendapat keduanya adalah memiliki dalil yang sama-sama benar. Jadi tidak boleh itu diperdebatkan lagi. Namun apabila ada suatu hal yang semisal apakah Tuhan itu ada, itu harus kita perdebatkan. Ya. Jadi itu adalah 3 hal yang diperintahkan Allah, diajarkan oleh Allah dalam surat An-Nahl, bagaimana cara kita berdakwah. Ya, dakwah itu bukan hal yang sempit. Banyak sekali orang memikir dakwah itu adalah tentang ceramah saja, padahal diri kita, nahnu du'a qabla kulli syai', kita adalah dai sebelum segala sesuatu. Sebelum kita menjadi mahasiswa, sebelum kita menjadi pelajar, sebelum kita menjadi doktor dan lain-lain, kita adalah dakwah. Ya, sebelum kita melakukan segala sesuatu, dakwah adalah seperti
bagaimana hati kita mengajak diri kita untuk berbuat baik, bagaimana diri kita atau lisan kita atau perbuatan kita mengajak orang lain untuk berbuat baik. Seperti itulah makna dakwah. Jadi jangan dipersempit dengan hanya khutbah, kultum dan lain-lain. Dakwah adalah kewajiban untuk setiap muslim. Allah akan mempertanyakan apakah kita hanya melihat saudara kita dalam melakukan maksiat. Nah, pastinya seharusnya kita sudah melakukan peringatan kepada saudara kita yang telah melakukan kemaksiatan. Mungkin cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.